jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang mempercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, sucikan layakkan untuk mengusi balik kaki salib Tuhan. Jika dosa ampun nama Tuhan yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Kau Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru, ada hikmat yang baru, ada kemampuan, kekuatan, bahkan Tuhan satu Tuhan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang cinta Tuhan, semua yang Tuhan percaya untuk melayani pagi hari ini, semuanya diberkati dengan sempurna. Kami doa setiap yang disampaikan berasal dari isi Tuhan, ada kuasa pasti memberkati sempurna. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, memang ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman ke saudara. Berikan senyuman yang paling manis untuk kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Di kiri kanan jangan cuma lihat pendeta aja, kangen ya saudara. Haleluya. Bilang salam kiri kanan, ya pendeta terus. Haleluya. Saya kan jadi malu saudara. Iya, saya jujur seorang pendeta yang pemalu loh saudara. Kalau sekarang udah nggak tahu malu, tapi percayalah saya pemalu. Haleluya. Dan saya senang bisa jumpa saudara, lihat semangat yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia kali Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya awal bulan kalau nggak semangat keterlaluan saudara. Haleluya. Yuk sama-sama yang Alkitab tidak mengangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Saya baca 50, saudara 51. Kita gantian 53. Kita akan baca sama-sama Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca saudara 50 sampai ayatnya yang ke-53. Haleluya. Saya 50 saudara, 51 gantian 53 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, silakan. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 sama-sama, 3. Iya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya mencatat di sini saudara, sebentar lagi saudara kita akan merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Dan saya mau bilang saudara, setiap tindakan Tuhan, setiap apa yang Tuhan kerjakan, semuanya punya tujuan. Saudara, sama-sama bilang sama saya tujuan. Amin. Nah, termasuk bicara tentang kenaikannya ke surga. Tuhan naik ke surga, ada tujuan Tuhan bagi setiap kita saudara. Dan penting bagi setiap kita untuk mengerti apa sih tujuan Tuhan ke surga. Supaya apa? Ketika kita mengerti apa tujuan Tuhan ke surga, kita akan semakin memahami pribadi Tuhan. Dan kita akan memahami apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ada banyak orang seringkali saudara, karena dia tidak memahami apa tujuan Tuhan ke surga, akhirnya dampaknya dia bisa kehilangan apa yang Tuhan sediakan sebenarnya, termasuk bicara tentang kerajaan surga. Kenapa? Karena sekali lagi tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan ke surga. Makanya hari saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Mengerti tentang tujuan Tuhan naik ke surga, supaya apa yang disediakan yang menjadi bagian setiap kita. Doa saya, semua yang hadir sekalian Tuhan sediakan yang terbaik, itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Boleh berikan sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, tujuan Tuhan naik surga akan menjadi tema atau judul khotbah kita hari ini, saudara. So, apa tujuan Tuhan naik ke surga, saudara? Yang harus kita pahami, saudara. Yang pertama saya mencatat adalah to declare power, adalah bicara tentang menyatakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, untuk menyatakan kuasa.
Sama-sama bilang sama saya, untuk menyatakan kuasa. Amin. Coba kita lihat ayat yang ketiga dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Saudara, sama-sama kita baca Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya apa? Kamu pun, bagian awal dikatakan apa? Dan apabila aku telah pergi. Dalam banyak terjemahan saudara, dalam bahasa aslinya juga berbicara tentang aku pergi. Kalau saudara lihat beberapa terjemahan saudara, saudara bisa menemukan jika aku pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi, dan seterusnya saudara. Kenapa saya mengajak saudara untuk melihat satu kalimat sederhana, satu dua kata sederhana ini saudara? Karena kalau saudara perhatikan dikatakan aku pergi, ini bicara tentang otoritas. Sama-sama bilang sama saya, otoritas. Kenapa? Karena Tuhan pergi ke sorga dengan otoritasnya. Bukan terangkat ke sorga, bukan diangkat ke sorga, bukan dibawa ke sorga, tetapi Tuhan pergi ke sorga. Yesus mengatakan bahwa aku pergi ke sorga. Menyatakan apa? Dia pergi dengan otoritasnya. Dan saya mau bilang saudara, dalam Yohanes 3:13 dikatakan apa? Coba kita lihat sama-sama Yohanes 3 ayat 13, sama-sama kita baca. 3, ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada apa? Dia yang telah apa? Turun dari sorga, yaitu apa? Anak manusia. Dia pergi ke sorga dengan otoritasnya, karena dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang aku pergi ke sorga, Tuhan menyatakan tentang otoritasnya, tentang kuasanya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan bicara tentang posisi, tetapi bicara tentang otoritas. Sama-sama bilang sama saya, bukan hanya posisi. Sama-sama bilang sama saya, tetapi juga otoritas. Amin. Gambaran tentang apa? Misalnya dia tangan kanan bos, dia tangan kanan pejabat dan lain sebagainya, dia tangan kanan presiden. Bicara tentang apa? Otoritas di sana saudara. Dan sekali lagi saya berkata di sini saudara, Tuhan naik ke surga menyatakan otoritasnya, menyatakan kuasanya. Makanya ketika saudara dan saya merayakan kenaikan Tuhan ke surga, yang harus kita ingat adalah apa? Kita punya Tuhan yang dahsyat, kuasanya luar biasa. Katakan amin. Artinya apa? Sederhana yang begini saudara, apapun yang sementara saudara hadapi hari ini, ingat baik bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat. Katakan amin. Apapun persoalan, masalah, tantanganmu, ingat baik aku punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Katakan amin. Apapun pergumulanmu, apapun sakit penyakitmu, ingat baik bahwa aku punya Tuhan yang kuasanya dahsyat. Katakan amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dengan menyadari bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dasar luar biasa, iman kita dibangun. Iman yang besar akan membuat setiap kita melihat perkara yang besar terjadi. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tadi ada seorang ibu saudara datang sama saya. Ibu ini saudara, selesai saya pelayanan dari Karawaci saudara, saya mau turun ke mobil saudara. Ibu ini saudara hampiri saya dan bilang, ini Pak Pendeta masih ingat saya? Saya lihat ibu ini saudara, saya ingat ibu ini 2 bulan yang lalu saudara minta doa. Kenapa? Karena dia sudah lama merindukan keturunan, tetapi belum juga punya keturunan saudara. Segala macam cara sudah dia lakukan itu supaya bisa punya keturunan, tetapi belum juga punya keturunan. Makanya 2 minggu lalu dia datang dan minta doa, Pak Pendeta, tolong doakan supaya saya bisa mengandung. Saya punya kerinduan besar untuk bisa punya anak, Pak Pendeta. Dan tadi dia datang dan dia bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya sudah hamil 2 bulan, Pak Pendeta. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, saya nggak tahu apa yang sementara saudara doakan, tetapi yang saya mau kasih tahu firman Tuhan mengatakan setiap kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Dia Tuhan yang berotoritas. Artinya apa? Tanamkan dalam hati dan pikiranmu, apapun itu Dia sanggup. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku sanggup. Tuhanku dahsyat, Tuhanku kuasanya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa tujuan Tuhan naik ke surga? Adalah untuk menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama, saya menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama, saya menyatakan tujuan.
Amin. Ayat yang selanjutnya saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 4, sama-sama kita baca ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Haleluya, sama-sama kita baca. 3, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku apa? Sebab ayat yang ketiga dikatakan apa? Dan kamu pun apa? Ayat 4 dikatakan apa? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan. Sekali lagi saudara, ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu apa? Tahu jalan ke situ. Saya mau bilang saudara, dalam ayat ini Tuhan bukan cuma kasih tahu tentang tujuannya, tetapi Tuhan juga memberitahu tujuan saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya tujuan kita. Sama-sama bilang sama saya tujuan kita. Amin. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan saudara dan saya adalah bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Karena memang sejak semula Tuhan bukan menciptakan saudara dan saya untuk binasa. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk mengalami yang namanya neraka. Tetapi sejak semula Tuhan mau kita pesta dalam kerajaan sorga. Sejak semula Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia. Makanya di Taman Eden Tuhan ciptakan taman yang begitu indah, dan Tuhan taruh manusia di sana. Tuhan juga ada di sana karena Tuhan rindu untuk dekat dengan manusia. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Makanya Alkitab bilang apa? Neraka diciptakan untuk iblis dan para Shalom. Oh, haleluya. Memang kalau pagi-pagi begini memang sesi-sesi rawan saudara. Ada yang datang ke gereja nggak mandi langsung datang lagi saudara kan. Jadi memang ngantuk-ngantuk sih dari malam. Aduh, masih ada. Kan ada yang mungkin dari malam, yang memang enak, yang tak mandi langsung datang ke gereja, pengudusan, haleluya, praise the Lord. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan sekali lagi saudara menyatakan tentang tujuan saudara dan saya untuk sorga, katakan amin. Jadi Tuhan menyatakan bahwa tujuan kita surga. Makanya pastikan apa dalam kehidupan setiap kita, pastikan dalam menjalani kehidupan kita, memang kita hidup di dunia, tetapi tujuan kita adalah surga, katakan amin. Makanya berkali-kali Tuhan bilang apa saudara, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Artinya apa saudara? Kita memang hidup di dunia, kita lakukan segala yang terbaik di dunia, tetapi tujuan kita bukan untuk stay di dunia, karena dunia hanya sementara, tetapi tujuan kita adalah kerajaan surga. Artinya begini saudara, bukan berarti kita mengesampingkan kehidupan kita di dunia, tapi kalau kehidupan kita tujuannya adalah surga, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk sampai kepada surga. Contoh sederhana, saudara ke Amerika, saudara akan mempersiapkan diri dan tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi saudara untuk sampai ke Amerika saudara. Karena visa Amerika banyak yang hari minta doa, Pak Pendeta, tolong doakan kami Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya bisa lolos visa Amerika. Karena visa Amerika nggak mudah Pak Pendeta. Ada banyak hal yang harus dipenuhi, ada banyak hal yang harus dihindari Pak Pendeta. Contoh sederhana, harus isi formulir selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya. Kalau sampai lakukan kesalahan, itu bisa nggak diterima saudara. Saya baca persyaratan visa Amerika, formulir harus diisi dengan sebaik-baiknya. Coba kalau misalnya saya mau berangkat, harusnya saya isi nama Marcel Saera, jelas. Tiba-tiba saya isi Marcel Takjil Saera, selesai. Iya kan? Bahaya. Saya kemarin pemberkatan nikah saudara, saya melewati satu acara, kayaknya acara pemerintahan saudara. Ada banyak orang-orang pemerintah di sana. Ketika saya lewat, saya pikir Mama Dede, ternyata bukan saudara. Tampilannya mirip, langsung bilang begini, Pendeta Takjil, darah Yesus Tuhan. Bukan, masih aja. Malah saya udah jelas-jelas, nama saya Pendeta Marcel, dipanggil Pendeta Takjil saudara. Oh Tuhan, untuk tidak berubah di KTP saudara. Tapi kalau seandainya saya tulis itu di formulir visa, oh udah, bukan ke Amerika, ke Bojong Penyot saya saudara. Iya kan? Kalau sampai mau ke Amerika, ternyata saya tidak persiapkan rekening, ternyata rekening juga penting, saudara. Jadi makanya sekarang bukan cuma wanita zaman sekarang yang mencari good look and good rekening. Ke Amerika juga harus good rekening, saudara. Iya, katanya kalau soalnya sudah ada sebenarnya, ternyata akhirnya apa? Saya foya-foya, misi-misi, foya-foya. Akhirnya apa, saudara? Habis dicek, udah selesai, nggak bisa, saudara.
Apalagi ke negara-negara yang ternyata berbahaya. Misalnya sebelum Amerika kita ke negara-negara yang dianggap berbahaya. Ini akan bisa Amerika. Makanya sekarang saya mau bilang saudara, kalau kita sadar tujuan kita adalah surga, kita tidak akan lakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk ke surga. Amin. Artinya di depan setiap kita, saya mau bilang saudara, hati-hati. Di dunia ada banyak hal yang bisa membuat kita terhalang untuk ke surga. Contoh sederhana, kalau kita hidup di dunia, kemudian kita mengikatkan diri kita dengan keduniawian, itu bisa menghalangi kita untuk sampai pada surga, saudara. Tuhan sudah tahu, sudah kasih tahu tujuan kita adalah surga. Jangan izinkan keduniawian mengikat setiap kita, saudara. Saya mau bilang saudara, harta, kekayaan, jabatan, itu semuanya baik, selama kau gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang paling penting adalah apa? Jangan izinkan semuanya itu mengikat hatimu, saudara. Pastikan apa? Harta, kekayaan, jabatan, ketenaran cuma sampai di tanganmu saja, saudara. Ada banyak jemaat yang akhirnya ternyata ketakutan. Pak Pendeta, jangan tinggalkan pelayanan ya. Pak Pendeta, jangan terkenal nggak mau khotbah lagi. Nggak akan, saudara. Karena semuanya hanya sampai di tangan saja, saudara. Saya tidak mau semuanya mengganggu mengikat hati saya. Jangan sampai apa yang ada di tanganmu merubah apa yang ada di hatimu, saudara. Pastikan hatimu tetap menyadari bahwa tujuan utama adalah kerajaan surga. Sehingga dalam kehidupanmu kau jaga hidupmu berkenan. Kapan waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, tujuan kita surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir saya mencatat di sini, saudara, apa yang menjadi tujuan Tuhan di balik kenaikannya, atau bicara tentang tujuan Tuhan naik ke dalam kerajaan surga. Terakhir yang ketiga adalah untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan rumah. Amin. Cuma mesti boleh siap-siap. Ayatnya yang kedua sampai 4 masih dalam Yohanes 14 tadi, saudara. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kita puji nama Tuhan. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca. 3. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku apa? Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan supaya kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu pun apa? Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Jadi di dalam Yesus, surga adalah sebuah kepastian. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Amin. Tuhan naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita. Artinya apa? Buat saudara dan saya, kita sudah menerima kepastian untuk punya rumah di surga. Makanya doa gembala sidang, kemudian apa yang Tuhan taruh di hati untuk diucapkan dalam perjamuan kudus, doa perjamuan kudus adalah punya rumah di bumi dan punya rumah di surga. Karena sekali lagi surga adalah kepastian bagi setiap kita. Makanya apapun keadaannya, apapun situasinya, jangan pernah tukar apa yang sudah pasti itu dengan apa yang tidak pasti. Jangan pernah tukar surga yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita hanya karena hal-hal yang seperti saya bilang tadi sementara saja. Kadang-kadang memang jadi anak Tuhan, kadang-kadang tak mudah. Kadang-kadang ngalamin ketidakadilan, ngalamin didiskreditkan, ngalamin situasi yang berat, ngalamin masa-masa yang sepertinya menyakitkan. Tapi saya mau bilang saudara yang sekali, karena semua itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Makanya para rasul, para bapak-bapak gereja, mereka rela martir karena mereka tahu surga adalah kepastian. Dipastikan jagalah itu dengan sepenuh hati, karena itu sebuah kepastian. Jangan pernah tukar, saudara, apa yang kekal dengan apa yang sementara. Selalu bilang ini, saudara, ketika ada kesempatan. Karena dunia hari-hari ini membuat banyak anak Tuhan untuk fokus pada keduniawian, untuk fokus pada apa yang sementara. Tapi ingat baik, surga adalah kepastian. Mau apapun keadaannya, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara yang bisnis,
Ingat, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan hanya karena bisnis kau tukar Tuhan Yesus. Saudara yang sementara memulai karir, ingat baik, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah menukar Yesus hanya karena karir. Ada seorang yang punya jabatan, seorang jenderal, saudara, kesaksiannya, dia bilang dia menyesal dia tinggalkan Tuhan. Ya. Karena dia lihat ternyata anak Tuhan juga bisa diangkat naik. Mau bilang sekali lagi, saudara, jangan meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena surga adalah merupakan kepastian. Mau dihina, mau direndahkan, mau dibuat kehilangan segala apapun yang kita miliki, it's okay. Karena yang pasti kerajaan surga itu jauh lebih berharga. Anak muda, jangan hanya karena cinta tinggalkan Yesus. Ini penting juga ditanya. Karena banyak anak muda kadang-kadang sudah, kalau udah lihat yang ganteng kan, udah cakep kan, langsung tinggalkan semua. Apa-apalah Pak Pendeta, cantik banget Pak Pendeta. Saya selalu bilang, secantik apapun dia akan keriput pada waktunya. Iya, mau dia rajin senam muka, mau dia botox sampai keras, ya, akan ada saatnya keriput juga. Mau dia pakai skincare Korea yang paling mahal sekalipun, yang ada gambar Kim Jong Un-nya. Mau dia tarik wajah sampai ke China, ketemu wasit yang paling fenomenal. Sebenarnya ini saya, woi gak usah disuk. Nanti makin emosi, udah damai sejahtera jemaat lihat dia bilang damai sejahtera. Itu sebenarnya untuk di poin nomor 2 tadi tentang tujuan. Cuma gara-gara lupa dia muncul di terang. Memang saya nggak mau bikin damai sejahtera, jadi saya nggak munculin dia muncul lagi. Tapi dia sudah kasih penjelasan, dia kasih penjelasan kemarin tentang kenapa dia lakukan itu. Dia bilang begini kan, mau mencium jelai. Gara-gara dia pendeta emosi saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ini pasti akan keriput pada waktu. Jangan lupa, sekali Yesus tetap, bilang kanan kiri, sekali Yesus tetap Yesus. Bilang sampai Allah, Tuhan sudah siapkan tempat di surga bagi setiap kita. Surga adalah kepastian. Sekarang kita mengatakan yang paling meriah buat Tuhan. Dan diberikan kepada mereka tangan. Sekarang kita mengatakan sorak-sorai yang paling meriah. Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat, ku tak ingat. Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat, ku tak ingat. Tetap saling di depan, ku tak ingat Tuhan. Walaupun saling di depan, mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kita merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Dan setiap apa yang Tuhan kerjakan ada tujuan balik semuanya. Tujuan Tuhan naik ke sorga yang pertama untuk menyatakan kuasanya.
Oleh sebab itu apapun yang sementara kau hadapi hari, jangan takut. Tuhan selalu melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang kedua, ingat baik, tujuan Tuhan naik ke surga untuk menyatakan tujuan kita adalah kerajaan surga. Oleh sebab itu hidup di dunia, tetap arahkan hati dan pikiranmu pada surga. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, supaya hidupmu tetap pada jalur yang benar, yaitu apa? Menuju pada kerajaan surga. Jangan izinkan apa yang ada di tanganmu mengikat apa yang ada di hatimu. Segalanya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, surga adalah kepastian bagi setiap kita. Jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun. Tuhan sudah menyediakan rumah bagi setiap kita dalam kerajaan surga. Tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan kapanpun waktu Tuhan. Kita akan pesta dalam kerajaan surga. Sambil angkat tangan, pandang Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat firman yang telah Kau sampaikan bagi setiap kami. Kami percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia, bertumbuh